SNPPK lapor resmi sama kepala sekolahnya. Kami beri pilihan, Anda masih mau dilanjutkan kontraknya atau tidak. Kalau mau, ikuti aturan. Kalau kau mau bandel, selamat tinggal. Jadi kalau Anda mau bandel, terpaksa hari ini kami bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya selamat tinggal. Kenapa? Karena dia mau terima gaji penuh, tapi seenaknya masuk mengajar. Elo ilau mesui tanpa izin kepala sekolah. Kan juga tidak etis itu. Mau datang, tidak. Elema Pak Guru jam 10 pindah datang. Mau pulang jam 11, pulang jam 11. Coba. Kalau mau kayak begitu gampang ya, buku sekolah baru. Ikut nama ibu, ikut nama pengajar guru, terserah kalau kata aku. Ini sekolah pemerintah tuh. Nah, jadi ini ada dua guru di sekarang ada di dinas di SD. Yang satu dua-duanya itu kekerasan, paksa ditarik ke dinas. Yang satu dari Bonto Bahari, yang satu itu guru SD di dalam kota belum di Jembulu, Bundrai. Kalau yang di Jolo Bonto Bahari itu laki. Awalnya bilang, aku suka saya di sini Pak, tapi mudah-mudahan dibayar di sertifikat. Kan tidak dibayar, kau tidak mengajar kok. Tidak akan dibayar, kau tidak mengajar orang. Yang dibayar itu gajimu. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa tongkoani orang? Nah, akhirnya ya narasakan juga sel. Tidak salah 2 minggu itu damai dengan itu namanya. Guru dengan guru. Kalau yang di Jembulu itu guru dengan murid, kekerasan. Nah, sampai sekarang masih dijadikan staf, jadi tidak menerima orang baru-baru ini menerima tunjangan profesi. Masuk itu, masuk tadi. Masuk yang Baru-baru masuk itu, Ibu Haji masuk itu. Nah, baik, nataroy ganar nada. Nah, itu sudah masuk, itu tidak masuk. Kenapa? Karena tidak melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, jadi makanya saya selalu berharap mudah-mudahan ada gagato sekolah binaku kena masalah begitu, karena pasti ketemu satgas. Kalau ketemu satgas diundang bersama dengan pengawasnya, kepala sekolahnya, dengan guru yang bersangkutan. Ada gurunya SMP 1 itu baru 2 bulan ini aktif. Diparkir dulu, ditarik jadi staf di dinas pendidikan kurang lebih 7 bulan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, September yang lalu baru diaktifkan di SMP Negeri 2 dari SMP 1. Dilatih dulu di dinas 7 bulan. Di selama 7 bulan tidak menerima tunjangan profesi. Itu biasa kada. Jika malai duit napa kau dina terima. Ini kalau malai. Nah semua sekarang mau masuk rekening. Kalau itu berarti ada di kas daerah. Semua uang yang tidak terbayar itu ada di kas daerah. Nah, jadi itu ceritanya begini kalau tunjangan profesi. Misalnya tahun ini estimasi anggaran 100 miliar. Yang terbayar 90 miliar kan? Yang keserka mau ke tanah, ya rumah lain 10 miliar. Tidak ada yang ngambil. Nanti tahun berikutnya 2025 ke 150 miliar estimasinya, maka yang ditransfer nanti 140. Karena ada 10 miliar yang tersisa. Pemerintah pusat jago tuh. Nah itu tuh melalui neracanya. Oh ada tersisa sekian. Berarti yang ditransferkan sekian. Nah, jadi jangan sampai ada orang kita ini PNS salah mengerti kayaknya berdosa gitu. Kemungkinan itu jika malah duit dari dosa itu. Apa sudah mengarah fitnah itu? Pasti mengarah fitnah. Oleh karenanya melalui kesempatan ini sekali lagi teman-teman di Satap 14, kalau ada bentuk-bentuk bantuan apapun namanya, usahakan yang berhak terima itu terima full. Ya. Kalau mau, saya sudah mungkin dengar kita di Pak Syukri tadi, kalau mau beri bantuan ke sekolah
Cara yang paling mudah adalah suruh anak rajin pergi sekolah, bantuan ya. Yang kedua, kalau mau bantu sekolah, kalau ada anak pulang melapor dan menangis sih, jangan langsung lapor guru. Tanya dulu anak, kenapa? Nah, baru datang ke sekolah konfirmasi. Kenapa anak menangis anakku pulang bla 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 bla. Jangan langsung dilapor, saya sudah kasih pengertian tadi. Yang ketiga, kungka kurang mata banguti lima pom, ada tulis capur itu ini 2 pola di sekolah. Tanah dibagi. Aku dia nak oleh bagi oleh tu nak sebagai pengawas tu. Kalau megala bagaimana? Pas tingkat tu. Atau katira ka di belagu, pasti terima. Itu namanya sumbangan, bukan pungutan. Tapi kalau disuruh orang tua bilang, setiap orang tua masukkan uang 100.000, itu namanya pungutan. Itu tindak pidana itu. Enggak boleh, haram hukumnya. Nah, terakhir lagi, apa itu sumbangan? Mungkin kita mau lomba penghijauan, kita butuh bunga-bunga, mega bunga-bunga orang tua. Nah, bantu kita 2 pot, sumbangan namanya itu. Ada sini mau dikerjain itu, mau diganti. Biaya bos dipakai. Ada orang tua bilang, saya mau sumbat triples 2 lembar. Terima. Kada ya bisa menyumbang paku 1 kilogram, terima. Ada tukang kayu anaknya, tukang kayu bapaknya, anaknya sekolah sini. Di tanah ada, kalau di luar berapa kerja upahnya? 100.000. Kalau di sekolah nanya berapa? Lah 50 mau. 50 itu sumbangan. Itu bentuk-bentuk sumbangan yang sah. Seperti itu. Jangan dipaksa kalau harus sekian. Cicil 10 kali. Itu pungutan. Kapan ditentukan nominalnya, ditentukan waktunya, itu sudah pungutan. Berapapun besarnya itu sudah pungutan. Jadi harusnya kita ini guru, apalagi kalau guru ASN, ya bersyukur nih. Namun cedek itu kemabarat kamu itu. Intinya itu biar sedikit, kalau ada berkahnya akan tenang juga itu perasaan, hati juga tenang, jiwa tenang. Daripada banyak kejar-kejar, kejar wartawan, kejar jaksa, kejar reskrim. Makasih di papan dengar. Main tapi banyak juga orang itu penghasilannya besar. Mungkin 300 juta per bulan. Tapi rezekinya sedikit. Makanya itu penghasilan dengan rezeki tidak linear. Kalau bahasa matematikanya itu tidak linear. Kan kau tahu, ya ratusan juta per bulan tapi rezekinya sedikit. Kenapa? Sabah kau dioli man recoto tiyan. Di pasedian ni konro na berian ni. Kadaki durian pak, kada tahu lain na. Kada pak gambang, tidak mau nih. Kenapa? Diabetes sih. Berarti rezekinya tinggal sedikit tapi penghasilannya banyak. Nah, ini semua yang kita harus pikirkan ya. Saya terus terang beberapa hari saya tinggal di rumah karena harus tinggal di rumah. Susah sekali puangka ini kepala karena berat sekali. Mana sudah demam, batuk, flu berat. Saya menangis di rumah, kenapa menangis? Kada de madosa na pa mas tarima ka gajo na dia ulama jama-jama. Ibu bilang, kesakit, bilang biar kesakit karena ada beban moral yang saya pikul. Saya digaji pula oleh pemerintah. Tunjangan profesi juga saya terima 12 bulan penuh. Tapi dia ulama jama 3 hari. Bagaimana ini kalau? Nah itu bentuk keprihatinan hati namanya. Tapi kata tahu tas seminggu dia na hadir, dia tolong karena masyarakat-syaratin na. Ay sengar. Jadi maka dasi gina kar pa aja deh na. Fakta saya dapat. Ada. Tas 1 minggu tidak hadir, 6 hari tidak masuk. Dia tuh na masyarakat-syaratin na kada madosa karo dia na. Nah ini juga perlu juga saya sampaikan pada teman-teman. Jadi sekali lagi upaya-upaya saya mendorong itu kegiatan positif. Saya sangat bersyukur karena sudah mulai terlihat bahwa sudah mau konsisten di Strata 14. Utamanya itu di pagi hari Bapak Ibu guru bersemangat menyapa anak dengan kata-kata yang santun, ya. Dan memang anak-anak itu
harus diajari sopan santun. Nah, kasih perbedaan sopan santun. Kalau sopan itu orientasinya ke perbuatan. Misalnya tuh misalnya dia jalan tabe-tabe itu gerakan itu tuh, berarti itu orientasi sopan namanya. Tapi kalau minta sesuatu nah dahulu bilang tabe tolong bisa saya dipinjamkan dengan apa rewai terima kasih, itu namanya santun. Karena terkait dengan ucapan-ucapan, karakter-karakter. Jadi sopan dan santun beda. Sopan itu arahnya ke perbuatan kita, santun itu arahnya ke ucapan-ucapan, kalimat-kalimat. Nah, makanya itu selalu saya tulis di grup. Terima kasih, alhamdulillah, semangat Bapak Bu Guru menyapa anak dengan kalimat-kalimat yang santun. Itu begitu maksudnya. Dan itu kegiatan positif. Nah, kemudian saya ingin tanya, apa Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan beberapa kali tentang edaran Bupati tentang itu ya? Disiplin, penegakan disiplin. Bahwa guru ASN pulang itu pukul berapa? Pukul 14. Kalau 2 itu dini hari. 14, tik. Jadi Senin sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu pulang pukul 14.00. Kurang dari itu boleh juga sih. Tetapi ada alasan penting. Saya mau melayat dan sebagainya. Kemudian hari Jumat pulangnya 11.30. Nah, oleh karena itu baru-baru ini di Kajang ini kejadiannya. Ada SMP, tidak tahu SD apa SMP, dikunjungi oleh Kadis selain bukan hari Jumat. Sebelum jam 1 tidak ada orang. Jadi Pak Kadis panggil menghadap ke sekolah, kenapa bisa? Saudara bikin kebijakan lain di luar kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati. Kenapa sebelum jam 1 sudah tidak ada orang? Kalau muridnya sih oke. Tapi kalau gurunya nambahnya ASN, kenapa sebelum jam 13 tidak ada nih orang di sekolah? Oleh karena itu saya harapkan ini di SATA 14. Mengapa saya memang datang ini, saya mau kasih tahu. Jangan sampai juga sewaktu-waktu Kadis ke sini, ya. Oleh karena itu sebagai alat kontrol saya ini mulai tanggal 2 Desember nanti, kalau pulang ke foto ya foto, sama dengan sekolah, foto. Alat kontrol saya itu, konyol saya kalau saya ditanya sama Kadis, yang saya tidak tahu itu sekolah Binangku. Ya, misalnya siapa saja yang memotret itu yang posting ya. Ada gitu program apa di itu time span apa itu? Itu di HP apa time span? Yang ada ininya. Ya langsung itu koordinatnya langsung lang Bontot Naik ke Tanggantarang hari Senin pukul 14.00. Ada begitu tuh? Iya itu pun. Nah jadi itu, tapi itu jangan tidak kaku-kaku banget itu ya. Jadi misalnya pulang ke sebelumnya itu, tapi harus ada alasannya kan, di kepala sekolah ada bahwa mungkin pergi melayat atau apa, ada keperluan lain dan sebagainya. Jadi misalnya berapa orang ke ASN di sini? 9 semua dengan cap setter. Nah itu yang wajib, itu yang ASN. Kalian guru tidak tetap ya, tidak apa-apa. Mau juga berfoto di situ tidak apa-apa. Tidak mau tidak apa-apa. Tapi yang diwajibkan di situ diedarkan ASN, bukan di guru honor. ASN. Tapi kalau guru honor mau, lebih bagus lagi jadi contoh. Kan ada tong itu guru honor rasa PNS. Kata tak balik PNS rasa honorer. Macam itu. Beratinkan rasa-rasakan. Nah, ada memang saya temukan kayak di kantor di dinas pendidikan. Mega kero kayak di Dikdas itu. Kadang-kadang kesipanan ini apa honor tapi rasa PNS kok semua coba baca itu pun itu baca nama ini ikut tukilan macam PNS. Daripada ya robot noro PNS rasa honorer. Ya, ada fakta.
Ini di kantor itu. Berarti dia ke sana buang dulu. Ada yang kau suruh untuk ke. Nah, lo si ganti ulangin ada yang kadita itu. Pasti macai roko dipotong gajinya pasti macai. Tapi dia tidak pernah namarai dirinya. Ketika setengah bulan tidak ada. Nah, ini juga berbahaya. Untungnya bukan di guru begitu tuh staf-staf. Kalau guru kan kentarai. Apalagi kalau guru kelas tidak hadir satu hari kentara itu. Karena semua dia yang pegang tuh. Kalau guru mapel tidak terlalu kentara dia. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan juga kerjasama di sekolah. Nah, contohnya misalnya Pak Patir. Mana Pak Patir? Misalnya Pak Patir, karena itu kan sakit, tidak ada yang minta-minta kan. Nah, tapi pastikan anak-anak itu mendapat layanan pembelajaran. Makanya kalau sakit tidak ada yang minta sakit itu, tapi upayakan hak-hak anak itu terpenuhi. Kan ada biasa bahan tuh, ya, kirim sama teman, atau sama kepsek, atau sama wakasek, bilang tolong bu, atau tolong pak ini, mungkin ada teman lain yang bisa. Itu namanya kerjasama yang baik. Dan juga kita sakit, anak-anak juga sakit perasaannya tidak dapat pelajaran. Bisa jadi kerjasama, bisa Pak itu. Bisa kerjasama begitu. Misalnya Anda tidak ada jurusan apa? Nah, bahasa Inggris. Jangan guru olahraga suruh masuk bilang atau masuk ke pidato bahasa Inggris. Pisang itu guru olahraga. Nah, caranya bahannya kasih teman. Nah, itu maksud saya kalau sendirian itu kasih bahannya. Aja tuh nak ada las aku baca terus mufandra itu. Maksud saya ini ada anak-anak yang mengawal itu anak-anak, ada guru yang mengawal itu anak, jangan sampai anak karena bisa ada masalah dalam kelas kalau tidak ada guru yang masuk. Karena bermasalah pengawasnya nampak bermasalah itu terikut semua. Kalau ada masalah di sekolah binanya, pengawas juga kenapa saya selalu di Satgas. Asalkan diundang guru ke sekolah diundang itu pengawas. Ini ada, tidak usah saya kasih ada baru-baru ini pengawas ditanya sama kepala bidang ya. Bagaimana kondisi ini? Nah tidak tahu, diketawa di kepala bidang. Masa bapak pengawas tidak tahu kondisi sekolah? Dicurigai dan yang kenal apa di sekolah ini. Nah, itu. Terikut semua. Jadi makanya tidak kaku banget maksud saya itu. Itu nak kaku lah dero turang ini. Bisa jadi kerjasama. Tetapi tolong dipastikan itu layanan pembelajaran ibu aja selaku akasek. Pastikan itu bahwa layanan pembelajaran terlaksana, tidak ada kelas yang kosong. Karena itu kelas kosong itu memicu terjadinya perselisihan. Ini baru-baru ada SMP terpaksa di Satgas lagi karena beredar video dua perempuan pas lelu. Bayangkan baru itu SMP terkenal. Pas sekolah tidak tahu, kenapa saudara tidak tahu? Nah, ini ada media. Saya landing ke sekolah ya menjadi viral sih. Teguran besar sih sama dia. Pengawasan juga. Nah ini fakta ini saya bicara bukan hoax. Karena saya tidak suka bicara hoax. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, itu dibicarakan dengan Ibu Sayuni kalau hadir hari Senin nanti ya. Hari Senin di? Senin. Ya. Kalau hari Senin, Selasa tentu baju keki dipakai. Setelah hari Senin baru baju batik. Tentu kalau Rabu, nah, baju putih. Kamis ya baru batik kan. Jumat ya terserah mau olahraga mau baju muslim terserah. Kalau hari Sabtu orang biasa pakai baju apa itu PGRI apa? Nah atau baju batik terserah. Tidak ada di unsur mau dipaksa dan sebagainya. Yang penting berpakaian secara rapi. Jadi nanti kalau 2 Desember ya usahakan itu. Siapa yang punya HP ya posting. Mau 5 orang, mau 9 orang, tapi 9 PNS di sini. ASN. Berapa PNS, berapa PPK?
Siapa BPK? Tidak ada nih. Oke. Jadi misalnya hari Senin yang hadir full hanya 6, ya 6. Kalau hadir semua 9, ya 9. Jangan menimbulkan rasa keadilan yang terkoyak. Kata mengganti Drewo. Kedua dulu ikut itu dua ya Drewo. Pada mau kesen. Konrusak ko do. Dito tu na lari anu lepe. Dito tu na leche lepe na ko terlambat ko. Bisa nih Ibu Haji sebagai wakasek. Ibu Haji mulai Senin. Foto ya. Baru kirim ke grup. Iya. Karena kau pura-pura di sini dihapus. Saya tuh hanya pilih-pilih foto-foto yang tertentu baru saya simpan di folder komputerku. Jadi kalau ada nanti pertanyaan pimpinan, ya naruh ke sana Pak. Sekolah benangku yang lengkap. Karena setiap pekan ini ku hapus karena kalau tidak dihapus, tidak mau terbuka. Itu hanya bukti bahwa proses itu berlangsung. Di antara sekolah binaan tak Pak, siapa yang datang pagi mah postingan penjemputan? Maksudnya apa? Siswa sekolah binaan tak yang lain siapa yang paling cepat? Saya enggak persoalkan, yang penting na posting luar ya mau malah na posting. Ini secara bertahap tuh karena saya juga tidak bisa hari-hari ke sekolah, banyak juga kegiatan lain saya di kantor. Biasanya ada sumber mana tugas satgas dan sebagainya. Tapi saya inginkan semua sekolah binaan saya seperti itu. Tapi intinya jangan lagi bilang, nah pasal sih kita tidak. Ini asas kepatuhan saja, kepatuhan. Artinya kau telu mai tahu ma post telu itu tidak dipaksa dia harus 9. Tapi kalau lengkap 9 lebih bagus lagi. Ya kan? Jangan kata, "Wih, kalau begitu harus hadir terus." Ya tidak juga. Tapi idealnya hadir terus kalau ASN. Ya bicara ideal tuh, kalau idealnya tentu harus hadir terus sebagai ASN. Tapi kalau ada kepentingan lain dan kewajiban kita sudah terpenuhi, apa salahnya? Tapi minta izin. Itu Ji. Tidak kaku gitu. Nah, jadi intinya mudah-mudahan konsisten ini sudah konsisten ini menyapa anak sudah konsisten bisa lihat. Meskipun yang paling cepat saya Ibu Haji dengan Pak Adi, yang lainnya menyusul. Apa saja sudah kasih tahu Ibu Ima, nanti kerjasama guru SMP menyapa anak. Karena yang mau masuk di situ 2, anak SD dan anak SMP 1 atap. Nah, jadi lebih baik kalau barengan dengan anak guru-guru SD dan guru SMP. Saya sudah beritahu. Kemudian yang berikutnya, kalau ada masalah-masalah, ada anak-anak yang tidak patuh ya, itu jangan, kalau saya tidak usah ditindaki. Tanda kutip jangan dipukul maksud saya. Kalau perlu ada guru Patua-tua iladan neranai na puratoni di pawang. Lebat tinggalkan kelas. Saya ulangi sekali lagi. Demikian aku le tahangi perasaannya. Tinggalkan kelas, lapor ke paskol, lapor wakasek bahwa ada anak-anak di sana petutuai. Nanti pihak kepala sekolah atau wakasek panggil orang tuanya, lah perkiraan nanti. Kalau sudah berkali-kali masih begitu tidak mau, kembali kami. Saya dukung itu, kembali kami. Daripada nanti bermasalah gurunya. Karena ada juga batas kesabaran guru manusia dikit juga. Kalau pada sing natuai kena kapadikan detul mangan. Nah, beda kita dulu tuh waktu sekolah gitu. Beda. Dulu ada. SMP ke SMA masih di Dengka tahu. Dulu. Sekarang enggak nih karena serba dilapor orang. Nah, tapi yang mudah-mudahan guru-guru tidak bosan-bosannya mendiri anak. Itu yang terpenting misalnya. Jadi saya kira seperti itu harapan saya hari ini. Saya ulangi bahwa kalau ada bantuan-bantuan
apapun modelnya, pastikan bahwa itu diterima utuh oleh peserta didik yang pertama. Kalau jangan mungkin bilang kada saya saja ki urus ini bu ane, Cina terima kasih, jangan mungkin ada model-model begitu. Kalau memang ada yang mau diurus kabupaten butuh transportasi, kasih tahu ke pas sekolah, includekan saja dalam dana bos. Jadi satu kali ke kabupaten ada yang namanya itu biaya perjalanan dinas, dibolehkan gitu. Ada perjalanan dinas. Tapi kalau di kota iki mondro, membantu saja toh. Jangan misalnya dikasih perjalanan di kota aja tinggal. Kan juga layanan di dinas itu jam 2 kan? Jam berapa itu? Jam berapa mulai? Jam 1? Jam 13? Jam 13 mulai itu? Nah, 13. Pulang ke jam 14 atau paling lambat di dinas 14.30. Bisa kita membantu. Setelah salat duhur selesai, bantu sekolah, urus karena memang tinggal di kota. Nah, ini namanya bukan sekedar berapa kekayaan kita kumpul, tapi berapa banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, itu yang selalu saya mau peringatkan. Kemudian yang berikutnya ini dilanjutkan itu menyapa anak, gitu. Kan biasa juga sama juga di rumah tangga itu biasa tetapi memang kali ada 5 nih, 2 makumbala. Begitu juga itu kalau saya pengawas toh. Mungkin 9 saya punya sekolah binaan, sudah misalnya kasih tahu beberapa tapi tidak mau dilaksanakan, itu kan penilaian saya juga, penilaian kinerja bagi kepala sekolahnya. Iya, itu yang paling ada itu. Jadi kalau ada penilaian pimpinan, saya tidak bisa memberi apa-apa karena tidak mau patuh. Nah, itu. Jadi yang berjalan dengan baik itu SMP 3 itu pertanyaannya Bu Ajito. Yang posting-posting itu kalau yang satap 8 rajin ini rajinnya dia posting apel pagi aja, tidak menyapa tapi apel pagi singin dan tidak ada masalah. Yang penting sebelum anak-anak masuk kelasnya ada disapa dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, supaya nanti tuh anak-anak naingan baik-baik. Ada ya pernah guruku ya seni paling pengajar itu ya guruku. Saya dulu 50 tahun yang saya di SD itu 50 tahun yang lalu saya kelas 1 SD. Itu namanya guruku itu Ibu Saharia. Ku ingat terus itu apa yang biasa disampaikan ke saya. Ibu Saharia itu ndak pernah sebut nama aku. Biasa capu-capu luku pakai regada. Boleh dia kasih ke pole macam bertanya macam apa dia kasih ke pole kacoa. Guru itu iya guru dulu begitu, nggak sebut nama tak. Capu-capu deh kita. Ku ingat saya itu sampai sebayangkan itu 50 tahun yang lalu masih ku ingat kalimat-kalimatnya itu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya dorong ke semua menyapa anak di depan pintu gerbang. Paling tidak kan disapa memang sehat hari ini apa ini. Itu bahagia juga hari ini tuh bagaimana sebagainya. Nah apa dan sebagainya. Tidak sakit lagi. Itu kan basa-basi disapa-sapa dengan kalimat yang sangat santun. Sekira itu Pak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru semua, hari ini saya sengaja hadir untuk mengingatkan kita semua. Jadi hari ini saya tugas satgas saja dan tugas pendampingan sebagai pengawas sekolah di SMP Satap 14. Kalau rintisan saya, inovasi saya itu adalah moving class, sudah berjalan. Jadi tidak ada, kecuali yang pernah saya bina itu pasti moving class dan yang cocok sumber dayanya. Jadi yang moving class sekarang yang saya bina itu SMP 36 moving class karena kelasnya banyak. Baru yang terisi hanya 3, kelas 7, 8, 9. Sementara kelasnya itu tidak salah ada 12. Bayangkan itu pernah 12, tinggal 3. Yang berjalan bagus sekarang adalah SMP 3 moving class, SMP 41 Taujana moving class, SMP 6
sudah jalan juga maupun kelas, saya tinggalkan, tapi saya sudah bertukar dengan Pak Haris, tapi saya rintis di situ maupun kelas. Kemudian sekolah yang menggunakan pembelajaran Android, televisi Android itu SMP 3. Jadi saya suruh beli televisi yang 60 inci, ya begini besarnya. Pakai voice control, pakai voice control. Ya, saya suruh bikin jadwal pemanfaatan. Jadi misalnya kalau IPS, toh, tidak usah ke pasar melihat transaksi jual beli. Nah, cukup di situ di voice controlnya dan video transaksi jual beli pasar tradisional. Muncul videonya, belajar di situ. Tidak usah ke lapangan. Misalnya dalam proses erupsi Gunung Merapi, toh, video proses erupsi Gunung Merapi. Tidak usah pergi di gunung apa itu di NTT. Langsung lihat videonya, oh begini proses erupsinya. Ya, mungkin matematik juga bisa. Pembelajaran apa? Cara membedakan mana balok, limas dan sebagainya, ada video-video yang lengkap dan seterusnya. Tapi kalau di sini masih berat, mana uangnya kurang, persoalan jaringan juga tuh. Tapi kalau SMP 3 itu cukuplah untuk membeli itu dan jaringannya bagus, sangat bagus jaringannya. Ya, jadi saya melihat perubahan signifikan ke guru-guru SMP 3 dan SMP 41. Jadi awalnya itu kalau upacara ini tidak banyak, Pak, 2-3 orang jadi guru. Sekarang full, karena selalu suruh posting. Nah ini juga terbiasa nih, majak Tony nasediko dan upacara ini, karena sudah terbiasa. Jadi saya juga berharap untuk Satan 14, utamanya kalau upacara itu wajib itu ASN upacara. ASN maksudnya ya, ASN baik PNS maupun PPK. Ya, pergi upacara. Dan sampai kita tuh biasa uruntuk. Terlalu ngesu sama Pak Guru, terlalu ngesu deh. Nah begitu. Saya bilang nanti pasti Anda marah kalau dipotong gajinya kan? Marah Pak. Tapi dan kamu marahin yang lain kena mengkutu-kutu. Masa 3 hari kau datang, 3 hari tidak? Soalnya kalau 1 hari misalnya, sakit-sakit dan sebagainya. Kalau pensiun gitu, dia tuh natung mau di sekolah aku pensiun. Nah, biasa ada orang kayak korpri, caci-caci, cici kapasitas tahun apa pakai korpri, nanti rajin apa pakai korpri, pensiun baru rajin apa pakai korpri. Apa lagi itu? Nah, pensiun aku. Sama juga itu baju keki, pakai memang kalau Senin Selasa. Kalau pensiun jangan dipakai karena nasi kita kayak tomat. Nah, itulah sebabnya selalu saya ingatkan. Sekira begitu nih. Kalau ada yang mau tanya sama saya silakan. Kalau menyangkut sumatif sudah siap kah? Hari Senin? Hah? Sudah semua? Sumatif semester ganjil. Iya, dilaksanakan. Pakai jadwal kan? Pakai jadwal. Sudah ada jadwalnya. Soal pakai HP atau apa? Literasi. Kertas. Ya. Karena itu memang perlu juga membeli kertas. Karena jangan sampai pertanggungjawaban bos 50 rim, nah tidak pernah menggunakan kertas, kan fiktif itu namanya. Bahaya tuh, kita pernah runtuh pagar. Buya kapan nali kertas, asisena di tanah muria, penulangan tidak. Tidak pernah pakai kertas di kelas, baru banyak sekali beli kertas, ini kan juga keterlaluan namanya. Nah, kecuali kalau 10 rim dan sebagainya, mungkin ada pembiayaan yang dilarang di Nanda Bos, tetapi dengan cara-cara begitu bisa ya. Sama yang lalu-lalu itu, kalau 17 Agustus, kalau di kota itu ke siang itu, selalu disuruh gerak jalan indah kan? Baru guru-guru atau staf-staf yang disuruh begitu tidak motongi kalau tidak dibelikan kostum baru. Nah, di mana mau ambil? Tidak boleh ada Nanda Bos begitu. Terpaksa ada sepatu rasa kertas, ada training spa rasa tinta, begitu mami.
termasuk orang inspektorat mana pahat to apa alena melakukan to guru. Di mana mengambil uang? Yang salah itu kalau ada oknum nah fiktif begitu baru tidak ada merasakan gurunya. Nah, itu yang keliru besar. Nah, termasuk juga saya ingatkan sekali lagi markup jumlah peserta didik. Tidak ada orangnya di sini, ada namanya. Itu markup itu pidana itu. Banyak itu yang biasa anak tahfiz daftar di sekolah reguler itu tidak boleh lagi. Suruh dia bilang di PKBM makin kita kalau begitu PKBM. Karena kalau PKM bukan juga pembelajaran reguler. Ya. Begitu, terima kasih atas perhatian kita semua. Sekali lagi saya hanya mengingatkan ini tugas-tugas kita semua sebagai ASN. Kalau bukan ASN tidak bisa jadi kencangi karena memang belum pi ke arah sana toh. Tapi kita doakan bersama untuk guru. Karena kebijakan pemerintah sekarang itu guru hanya guru ASN PPK. Kalau Bulukumba belum dapat, belum diprogramkan guru PNS, CPNS. Ini yang tahun 2024 tidak ada kuota. Tidak tahu nanti tahun anggaran 2020 apakah ada kuota ASN PPK atau tidak. Nah, begitu juga yang sudah ASN PPK tolong dipelihara baik-baik. Dan ini ada guru binaan saya juga satu, ya dengan sangat menyesal terpaksa tidak dilanjutkan kontraknya karena bermasalah pidana. Ada satu di sana di daerah Kindang. Daerah Kindang. Enggak, bukan itu yang di S1 13 kapan kita bilang. Enggak terbukti itu. Sudah diperiksa di Satgas pelecehan seksualnya tidak bisa dibuktikan karena tidak ada orang yang tahu. Sudah bisa periksa semua kepala sekolahnya apa, semua gurunya sepanjang mulai guru SD sampai guru SMP SATAT. Tidak ada yang tahu. Kepala sekolahnya bilang dari mana kita tahu bu? Bilang ada orang kasih tahu kan. Itu yang orang kasih tahu kenal langsung bilang tidak dikasih tahu kan bilang susah itu. Karena itu pemain dipotong nih. Detonita langsung jadi mana kejadiannya. Enggak, jadi itu sudah diserahkan itu ke polisi dengan aparat desa. Ya, di dinas pendidikan dianggap tidak terjadi karena tidak ada yang bisa bicara langsung bahwa nalia ya atau ada bukti langsung bisa pertanggungjawabkan. Ini yang saya maksud pidana mengarah ke pidana korupsi. Jadi ada teman ASN 1 sebelum jadi ASN, ada SK-nya ASN PPK, dia melakukan tindak pidana itu. Nah, begitu terima SK-nya, dijemput, ponis, sedang banyak kasasi 1 tahun. Ada sekarang di Tacorong. Jadi kalau bermasalah begitu, berarti tidak akan dilanjutkan kontraknya. Hanya kepala sekolahnya bilang, bagaimana Pak, dikasih nanti tidak boleh. Dia bermasalah hukum, tidak boleh. Tolong yang ASN PPK jaga baik-baik itu. Persoalan bukan persoalan NIP Pak. Jangankan NIP, NUPPK saja sekarang bagaimana susahnya itu. Bertahun-tahun ada itu guru binangku dia salam jonjoro. Kayaknya 11 tahun jadi guru. Belum terbit itu anunya. NUPPK-nya sudah kasih tahu bilang upload ini baru koordinasi dengan admin kabupaten. Data sudah lakukan atau tidak? Tahu kan. Sebegitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.